Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah. Sebelum kami aktif selain, kami mencari Engkau, ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, naikkan pujian, penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita akan membaca Ratapan. Ratapan pasal 3 ayat 34 sampai ayat 66. Ratapan pasal 3 ayat 34 sampai 66. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman makanya semua jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mari kita nyidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita pada Allah di surga. Kami telah menduhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan muka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami Kau jadikan kotor dan kecil di antara bangsa-bangsa. Kalau kami semua seteruk kami ada angkat mulutnya, kecut dan jerat menimpa kami, kemustaan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melompari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, sangka binasa aku, ya Tuhan. Aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah Kau tutupi telinga-Mu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggil-Mu. Engkau berfirman, jangan takut. Ayat 65. Engkau akan mengeras hati mereka, kiranya takut untuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan menggunakan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Yeremia sebagai nabi Allah, dia menangis melihat keadaan bangsa Israel dalam keadaan terpuruk. Di dalam keadaan menderita, Yeremia hanya menangis. Mengapa dia menangis? Sebab dia mengeluh. Bangsa Israel mengeluh, bukan mengeluh karena dosanya, tapi mengeluh tentang hidup. Sebagaimana dikatakan pada ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Banyak kali hari-hari ini orang mengeluh tentang ekonomi baik, mengeluh dengan pekerjaan baik, mengundang rumah tangga baik, tetapi yang Tuhan mau, firman Tuhan mau, mengeluh tentang dosa. Mengapa terjadi sedemikian rupa? Mengapa Tuhan biarkan? Mengapa Tuhan tidak turut campur tangan? Mengapa Tuhan tidak mau mendengar doa kita? Mengapa Tuhan tidak buka jalan? Justru yang Tuhan mau pada pagi hari ini mengeluh tentang dosa. Sumber daripada masalah itu karena dosa. Paling mudah saja, Adam dan Hawa dia hidup bahagia bersama dengan Tuhan.
Dia bersama, hidup berbahagia bersama dengan Allah di Firdaus. Apa saja jadi kebutuhan sudah siap semua. Karena dia tidak taat pada firman Allah. Dia mengalami penderitaan. Kenapa? Ini akibat dosa yang tidak taat pada firman Allah. Demikian hari-hari ini orang mengeluh dengan ekonomi pekerjaan, tapi lupa memeriksa kenapa harus terjadi demikian. Karena dosa. Dosa inilah yang sering menjilat manusia jauh dari Tuhan. Firman Allah jelas, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan telinga Allah kurang mendengar, bukan tangan Allah kurang sigap menolong. Yang memisahkan antara Allah dan manusia dosa. Justru Tuhan mau bangsa Israel mengeluh, bukan mengeluh apa hal ekonomi, tapi mengeluh tentang dosa, memeriksa diri. Maka Yeremia sebagai nabi Allah dia menangis, sebagaimana pada ayat yang ke-48, air mataku atau air mata Yeremia mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tidak tak henti-hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri kotaku. Yeremia sebagai nabi Allah, dia melihat bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu. Dia hanya mengeluh, hanya soal makan minum. Sedangkan makan minum bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa di surga justru yang utama. Firman Allah memeriksa hati kita. Apakah kita berjalan dan firman Allah yang tepat dan benar? Apakah kita melakukan sesuai dengan kehendak Bapa? Ini yang utama. Apakah kita lakukan sedang Roh Kudus? Ini yang kita pikirkan hari lepas hari. Setiap pagi kita sedang renungkan dalam perjalanan hidup kita apa yang kita keliru di hadapan Tuhan, supaya kita jalan hari lepas hari dalam terang firman Allah. Sebab firman Allah berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman berberita bagi kakiku dan suri jalan. Supaya hidup kita ini berjalan menurut perintah firman Allah. Kalau kita menyimpang dari firman Allah, akibatnya kita lihat Adam mestinya dia nikmatnya yang luar biasa bersama dengan Allah. Tapi karena dia tidak taat, jadi dalam melanggar perintah Allah, dosa menguasai hidupnya sehingga semua mengalami penderitaan. Justru penderitaan datang karena ulah manusia sendiri. Justru kita bagi orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, firman Tuhan jelas. Kita periksa hidup kita ini, bukan setiap hari, setiap saat ada hubungan kita dengan Tuhan. Ada hubungan kita dengan Tuhan, lekat dengan Dia. Genesko, lekat dengan Dia. Ini yang utama. Kalau kita lekat dengan Dia, kita akan bagian bersekutu dengan Dia. Lekat. Itu yang utama. Kalau kita lekat dengan Dia, ya, firman Allah berkata, ya, kalau kita lekat dengan Dia, apa jadi kebutuhan kita secara materi, Tuhan disiapkan. Untuk makan minum terlalu kecil bagi Tuhan. Untuk makan minum terlalu mudah bagi Tuhan. Sebab bicara makan minum bangsa-bangsa yang tidak beramal, Bapa di surga tahunya saudara. Amin. Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Bapa di surga tahu pergumulan saudara. Bapa di surga tahu masalah saudara. Hiduplah sesuai dengan firman Allah. Hidup dalam kekudusan. Kita orang yang beriman, Tuhan selalu menyertai kita. Ingat Mazmur 23 ayat 4, sekalipun berjalan lembah kekelaman, bayang-bayang maut, Tuhan selalu menyertai saudara. Sudah percaya? Saudara butuh Tuhan, saya butuh Tuhan, saudara juga butuh Tuhan. Biar kita lekat dengan Dia di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga. Banyak kali orang mengeluh hanya usaha perkara materi, usaha perkara-perkara dunia, tapi tidak mengeluh mengenai dosa. Tapi hari ini kami diajar firman Tuhan, memeriksa diri kami. Apakah kami hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kami sesuai jalan firman kami? Hidup kami sesuai maunya Roh Kudus. Ini yang utama hidup kami. Maka Tuhan pimpin kami dalam kekudusan. Sucikan pikiran kami, angan-angan kami, supaya kami berjalan pada realnya firman Allah yang tepat dan benar. Sebentar cari nafkah antara perjalanan kami, pergi dan selamat, pulang dan selamat. Jangan sampai satu pribadi terpapar keluarga kami. Lindungan Tuhan, bagai
bagaikan kami ada di Goshen Tuhan. Tetap dalam lindungan Tuhan. Lebih pada Tuhan, kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang dari satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang khusus bagian depan Tuhan. Berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau beri pelihara mereka. Hikmat yang dari Tuhan Kau berikan sehingga mampu berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang meninggal semakin berkurang banyak Tuhan. Bahkan melalui vaksin, mereka melalui vaksin berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapak dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang. Yang cita dia katakan amin.